Episode 47. Kisah seorang pengantar makanan yang menjadi miliarder. Tuan, Arc de Triomphe memiliki nilai pasar 18 miliar, dan ada 50 cabang di seluruh negeri. Di ujung lain telepon, Qiao Fugui berada di depan jendela besar, melihat data laporan di tangannya. Hampir saat William Chen bertanya, sekretarisnya membuat daftar semua aset dan rekening di Arc de Triomphe. Aku tidak peduli berapa miliar dia, belilah. William Chen tampak sedikit tidak sabar. Baiklah, Tuan, Qiao Fugui menjawab, dan segera turun dengan sebuah panggilan. Dalam sekejap, panggilan telepon yang tak terhitung jumlahnya dari kota Sanjiang langsung menuju ke markas besar Arc de Triomphe di Beijing. Malam ini, tidak ada yang tahu bahwa kekuatan misterius beroperasi di Sanjiang dan Beijing. Wang Weize di samping memandang William Chen dengan dingin, dan mencibir, "Oke, sudah lama sekali, keterampilan membual Anda telah meningkat pesat, jadi Anda masih harus membeli Arc de Triomphe." Dasar idiot, dia pikir dia siapa, membeli Arc de Triomphe. Apakah dia tahu nilai pasar Arc de Triomphe saat ini? 20 miliar, berpura-pura menjadi kaya, haha, siapa yang tidak bisa melakukan itu? Intinya adalah, Anda begitu berpura-pura bisa diandalkan. Membuka mulut Anda berarti membeli Arc de Triomphe. Apakah Anda memperlakukan orang lain sebagai orang bodoh? Setelah beberapa saat, Qiao Fugui menelepon dan berkata, "Tuan, itu telah diatur. Arc de Triomphe sekarang resmi menjadi perusahaan atas nama Anda, dan total biaya menjadi 20 miliar. 3 pemegang saham utama asli semuanya telah menjual saham mereka. Sekarang Anda memiliki 100% saham dan Anda memiliki kendali mutlak." "Baiklah, bagus sekali," kata William Chen datar. Qiao Fugui cepat melakukan sesuatu. "Ngomong-ngomong, biarkan bos mereka segera datang," kata William Chen. Pada saat ini, ketika Wang Weize melihat bahwa William Chen secara misterius tidak tahu siapa yang harus dihubungi, dia mencibir, "Oh, Anda mengatakan bahwa Anda berpura-pura menjadi benar, dan siapa yang menelepon? Apakah Anda tidak membeli Arc de Triomphe? Kemarilah. Ayo, kamu bisa membelinya untuk saya sekarang. Selama kamu bisa membeli Arc de Triomphe, aku akan berlutut dan bersujud kepadamu." William Chen tanpa berkedip. Hotel, Arc de Triomphe, cabang Sanjiang saja, bernilai 200 juta yuan. Belum lagi markas grup, dengan nilai pasar 20 miliar. Ingin membeli Arc de Triomphe? Andalkan saja dia untuk pria bau. Bisakah kamu membeli yang dibawa pulang? Pada saat yang sama, Qiao Fugui langsung menghubungi nomor bos dari Gapura Kemenangan di kota Sanjiang. "Oh halo, Dong Qiao, ini pertama kalinya kamu meneleponku. Jika kamu punya sesuatu, katakan saja padaku." Suara lembut Parubaya datang dari ujung lain telepon, yang terdengar sangat memuji. "Bos Yuan, Tuan muda saya ada di hotel Anda. Saya ingin Anda datang dan tiba di sana dalam 5 menit, kata Qiao Fugui dengan tenang. Setelah mendengar ini, Yuan Zende segera menjadi energik. "Tuan muda Qiao Dong, itu benar-benar pria dengan latar belakang yang mengerikan. Oke Dong Qiao, aku akan segera pergi." Setelah itu, Yuan Zende menutup telepon dan bergegas ke Arc de Triomphe tanpa henti. Selain itu, Wang Weize di sini, menatap William Chen dengan cibiran di wajahnya, berkata, "William Chen, apakah kamu masih ingin berpura-pura? Oke, kalau begitu aku akan menemanimu. Aku akan melihat betapa hebatnya kamu." Dia meletakkan tangannya di saku celananya, ekspresinya sinis. Dan William Chen tidak terburu-buru, dan duduk di samping dengan acuh tak acuh, mengeluarkan ponselnya, dan mengobrol dengan Kiki putrinya. Pengasuh yang disewa oleh perusahaan akan mengurusnya. Jemput dia nanti. Karena pekerjaan William Chen dan ayah mertuanya tidak pernah merawatnya, sebagian besar Kiki dibawa ke kamar bayi. Sekitar 5 menit kemudian, Yuan Zende, pemilik hotel Arc de Triomphe, muncul di pintu masuk aula. Ketika dia melihat pemandangan di aula ini, dia tiba-tiba merasakan perasaan yang sangat buruk. Dia bergegas dan berjalan menuju Wang Weize, dan bertanya dengan wajah dingin, "Manajer Wang, bagaimana situasinya?" Wang Weize terkejut. Dia tidak menyangka William Chen akan meminta bos untuk datang.
Bos benar-benar datang. Yuan Zende adalah orang yang bertanggung jawab atas grup hotel di Sangjiang. Wang Weize tentu saja tidak bisa sombong. Dia tersenyum dan berkata, Tuan Yuan, ini bukan masalah besar. Saya bisa menanganinya. Yuan Zende mengerutkan kening dan berkata, tidak ada yang besar, tim keamanan ada di sini. Tidak apa-apa, lupakan. Saya akan mengurus ini secara pribadi. Jika ini bertemu dengan Tuan Muda Qiao Dong, Yuan Zende akan berhenti main-main di kota Sangjiang. Memikirkan hal ini, dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Adapun Tuan Muda Qiao Dong, tentu saja dia harus mengaku. Oleh karena itu, dia segera melangkah ke depan, mengarahkan pandangannya ke kerumunan, dan bertanya dengan sikap hormat, maaf, siapa William Chen Tuan Chen? Semua orang terkejut, mata mereka semua tertuju pada William. Tuan William Chen. Wang Weize bahkan lebih terkejut, bercanda. Orang bodoh ini bisa disebut Tuan. Saat ini, William Chen berdiri. Nama saya William Chen. Setelah itu, dia menunjuk ke arah Wang Weize dan berkata dengan dingin, mulai hari ini, dia akan dikeluarkan dari Arc de Triomphe. Saya tidak ingin dia berada di Arc de Triomphe manapun. Saya tidak ingin melihatnya di sini. Dapatkah Anda melakukannya? Yuan Zende terkejut, menatap Wang Weize, lalu tersenyum dan berkata, Tuan Muda William, ini mungkin tidak mungkin. Dia tahu bahwa Wang Weize pasti berkonflik dengan William Chen. Namun, jika dia ingin mengeluarkan Wang Weize dalam satu kalimat, jelas bahwa Yuan Zende tidak dapat melakukannya. Tidak hanya tidak sesuai dengan aturan dan regulasi hotel, tetapi juga ayah Wang Weize yang masih menjadi salah satu pemegang saham hotel, dan dia juga merupakan predator bernilai ratusan juta dolar. Pada titik ini, dia tidak bisa memecat Wang Weize. Namun, kalimat William Chen berikutnya mengejutkan semua orang, dan dia tersenyum dan berkata, mungkin Anda tidak tahu, saya telah membeli Arc de Triomphe. Saya sekarang adalah pemegang saham terbesar Arc de Triomphe, dengan 100% saham. Ketika dia mendengar dia mengatakan ini, Wang Weize tersenyum dan jatuh bersama. Kamu membeli Arc de Triomphe. Kamu masih memiliki 100% saham. Tolong, bisakah kamu berhenti membual? Tahukah kamu bahwa ayahku adalah salah satu pemegang saham Arc de Triomphe? Yuan Zende juga sedikit mengernyit dan berkata, Tuan William Chen, meskipun Anda memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Qiao Dong, lebih baik tidak membuat lelucon seperti ini. Arc de Triomphe sepertinya belum berganti pemegang saham akhir-akhir ini. Kulitnya agak gelap. Jika bukan karena Tuan Muda Qiao Dong, dia benar-benar sangat saya ingin meledakkan orang gila ini. Namun, ekspresi William Chen saat ini terlalu tenang, dan ekspresinya sangat nyata. Sepertinya dia tidak bercanda. Hal ini membuat Yuan Zende sangat bingung karena para pemegang saham Arc de Triomphe sebenarnya tidak bermarga Chen. Oh, baru beli saja. Harus ada dokumen transfer ekuitas sebentar lagi. Kata William Chen tenang. Sial, William Chen, tolong ceritakan lebih banyak lagi lain kali Anda membual tentang itu. Arc de Triomphe. Ayah saya memiliki 2 saham. Meskipun tidak banyak, tetapi setidaknya 3 hingga 4 miliar yuan, Anda mengerti, Anda sangat keras. Wang Weize mencibir lagi dan lagi. Ding dong. Saat ini, ponsel Chen Ping berdering dan itu adalah nada peringatan email. Dia mengklik, lalu menunjukkan email itu ke Yuan Zende. Ketika Yuan Zende melihat isi email itu, dia tercengang. Melihat ke atas adalah dokumen holding tertinggi dari Arc de Triomphe Group. Pemegang saham terbesar baru dalam dokumen tersebut hanya satu orang dan namanya sangat jelas, William Chen, yang memiliki 100% ekuitas grup Arc de Triomphe. Apalagi, di dokumen itu, ada segel resmi grup. Ini tidak pernah bisa palsu, karena ini adalah kejahatan ilegal dan tidak mungkin berpura-pura melakukan kejahatan. Tuan William, maafkan aku masih harus memastikannya. Yuan Zende adalah pria yang lihai, mengeluarkan ponselnya dengan tegas dan berjalan ke samping. Ini sangat sederhana, dia perlu bertanya kepada pemegang saham perusahaan. Cara yang paling mudah adalah dengan bertanya pada ayah Wang Weize. Karena ayah Wang Weize berinvestasi di hotel di kota Sangjiang, yaitu bagian dari 2 poin tersebut.
Jika transfer ekuitas benar, maka Tuan William ini tidak boleh menyinggung perasaannya. Dia harus menyerahkannya seperti Lafayette. Dong Wang, ada situasi di pihak saya dan saya perlu memeriksa dengan Anda. Ini masalahnya. Ada Tuan William dari hotel. Dia berkata bahwa dia telah membeli semua ekuitas Arc de Triomphe. Lalu, dia masih ada hubungannya dengan putra Anda. Skirmish. Ada suara laki-laki yang dalam di ujung lain telepon, dengan napas berat, dan Ying-Ying yang menawan berteriak. Apa-apaan ini? Apa Tuan William, sialan. Semua ekuitas di Arc de Triomphe bernilai 20 miliar, siapa sih yang bisa memakannya? Cepat singkirkan orang bodoh itu, jangan ganggu aku. Pop, telepon mati. Wajah Yuan Zhende berubah sedikit, dan hal-hal sedikit tidak terduga. Di sini, Wang Weize menatap William Chen, dengan alis dingin, dan senyum dingin, hehe, saya sangat mengagumi Anda. Saya harus keluar dan berpura-pura menjadi pemegang saham Arc de Triomphe. Tahukah Anda ayah saya adalah pemegang saham Arc de Triomphe? William Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak tahu, itu mungkin pemegang saham minoritas. Perubahan ekuitas seharusnya tidak ada hubungannya dengan ayahmu. Haha, lelucon. Saham ayah saya di Arc de Triomphe bernilai setidaknya 2 atau 3 miliar. 2 atau 3 miliar, tahukah Anda? Kamu tidak bisa mendapatkan begitu banyak sepanjang hidupmu, jadi kamu hanya bisa membual di sini. Sangat menyedihkan. Setelah itu, Wang Weize terus menggelengkan kepalanya dengan kemarahan sebagai simpati. William Chen tidak peduli, dan berkata, tidak apa-apa, kamu dan ayahmu harus keluar dari Arc de Triomphe sebentar lagi. Yang malang adalah dirimu sendiri. Bersambung.